Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sangsaka Mahardika dari kelas TI 19E. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas operasi riset menggunakan pro model dengan kasus dan penyelesaiannya. Kita buka aplikasi pro model dulu. Untuk untuk data saya menggunakan data yang ini. Ini data saya bikin sendiri. Entity ntar bisa dirubah, tidak harus desktop dan monitor. Ntar saya ganti. Selain desktop apa ya, kita bikin apa lah desktop sama. Kemudian kita akan memasukkan deskripsi entitasnya. Yang pertama, sebagai raw material kita gunakan desktop, kemudian monitor sebagai finish produknya. Kemudian kita akan melakukan untuk proses selanjutnya, kita akan memasuki ke bagian kedatangan material. Kita akan menggunakan desktop sebagai material yang datang. Kita akan masukkan ke sini, move for to min. Kemudian bagian ini juga move for to min. Bagian terakhir move for 7 min. Nah, untuk modelnya kita sudah bikin, deskripsi dan datanya sudah dimasukkan. Kemudian kita akan masuk ke bagian simulasinya. Pertama, kita akan masuk ke bagian simulasi, kemudian option. Kita akan pilih pada waktunya adalah 10 jam. Kemudian kita akan memulai simulasi dengan titik tumburan. Kita perlu saving dulu. Kita kasih nama simulasi tugas OR simulasi dan perbaikan. Kita save. Nah, terlihat barang sudah mulai bergerak, dan kita percepat saja. Kita tunggu angkanya berjalan dari pengecekan sampai ke bagian muat, ekspor, pengolahan juga bergerak, raw material datang juga. 10 jam. Kemudian kita akan lihat dengan mengklik bagian yes, hasil data atau simulasi yang telah dilakukan. Nah, data sudah kita lihat di beberapa tempat. Ini kita akan masuk ke bagian entity stage bezel. Bagian biru ini adalah bagian entitas pergerakan dalam konveyor sebesar 6,57 atau dalam proses perpindahan. Yang berwarna hijau adalah entitas dalam proses pengoperasian. Kemudian yang ini adalah terjadi blok atau tidak layak pakai atau hold sehingga barang tidak bisa digunakan. Kemudian kita masuk pada scoreboard. Di sini kita tahu bahwasannya dalam 10 jam kerja itu total outputnya adalah 279 monitor. Kemudian rata-rata waktu sistemnya adalah 197,8. Kemudian rata-rata operasinya adalah 100, rata-rata entitas operasinya adalah 109,41. Yang ini adalah entitas dalam sistem.
Kemudian saya hilangkan dulu ya. Multi-tab capacity location stage. Pada warna biru tua ini adalah raw material yang datang. Kemudian pada yang biru muda ini adalah bagian raw material yang part occupied. Kita lihat jumlahnya yang datang atau masih dalam conveyor nih. Yang biru ini masih dalam di dalam conveyor, masih dalam perjalanan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah warna kuning ini. Warna kuning ini adalah bottleneck atau kapasitas yang berlebihan pada raw material dan barang ke gudang. Ini besar sekali pengolahan, 25,3%. Nah, untuk menghilangkan bottleneck ini, kita harus memperbaiki data yang saya miliki ini. Caranya adalah dengan sebenarnya saya sudah membuat data yang sudah diperbaiki. Ini data usulan perbaikan simulasi, kita buka saja. Akan saya jelaskan perbedaan antara data usulan perbaikan dan yang belum diperbaikan. Bisa dilihat data perbaikan usulan saya adalah seperti ini. Hasil ini berawal dari awalnya dari total operasi itu adalah jumlah operasinya atau produksinya atau operasinya lah intinya. Itu adalah 2 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, 1 tambah 1 adalah 1, 90 tambah 3 adalah 93. Kemudian bagian bagan F ini adalah capacity dibagi total operasi. Jadi kapasitinya kita bagi dengan total operasinya. Jadi 55 dibagi 2 ada 27,5, 50 dibagi 3 adalah 16,67, 55 dibagi 11 adalah 137,5. Mohon maaf. 55 dibagi 5 adalah 50 dibagi 3 adalah 16,667, 55 dibagi 5 adalah 11, 50 dibagi 1 adalah 50, 55 dibagi 93 adalah 0,5913, dan seterusnya. Ini di belakangnya masih ada 4, tapi saya 4 angka di belakang saya sudah cukup. Kemudian new capacity baru atau new capacity atau new cap ini berasal dari total operasi dikali 27,5. Jadi 2 dikali 27,5 adalah 55, ini new capacity-nya. Kemudian 3 dikali 27,5 adalah 82,5. Jadi bagian total operasi ini dikali bagan nomor 1 dikali 27,5, sehingga kita mendapatkan nilai 3 kali 27,5 adalah 82,5, 5 dikali 27,5 adalah 137,5, 1 kali 27,5 27,5, 93 dikali 27 adalah 27,5 adalah 2557,5. Kemudian ini kan masih ada 0 di belakangnya. Angka yang kita harapkan adalah tidak ada koma, sehingga kita harapkan itu dibulatkan, sehingga 87,5 itu dibulatkan menjadi 83, 137,5 menjadi 138, dan seterusnya sampai kita genapkan semua. Nah, bagian ini kita akan masukkan ke perbaikan modelnya. Kita akan masukkan ke bagian simulasi. Nah,
data baru ini kita masukkan ke simulasi. 55 sudah cukup. 83. Oke, kita ganti dengan nilai 83. Kemudian pengolahan kita ganti dengan 138. 138 kapasitinya. Terus kemudian pengecekan QC kita ganti dengan 28 kapasitinya. 28. Kemudian mode ekspornya kita ganti dengan 2558. 2558. Kemudian setelah memasukkan data baru atau data usulan yang kita perbaiki, kemudian kita akan mensimulasikannya lagi. Kita akan simulasikan lagi. Kita percepat. Jam ini angka ini bergerak terus. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasil outputnya. Nah, hasil output pertama yang bisa kita lihat adalah bagian entity atau entitas apa ya namanya itu apa, entitas sudah tidak ada bagian yang keblok atau bagian yang reject lah. Kemudian total outputnya pertama menjadi 408. Rata-rata di sistemnya adalah 111,7. Ini mengalami peningkatan. Angkanya turun, tetapi membuat waktunya menjadi lebih cepat. Ini operasional pada operasi juga menjadi 98. Kemudian kita lihat, nah sudah tidak ada bagian yang terjadi bottleneck. Sudah terlihat tidak ada yang grafik yang berwarna oranye, sehingga ini hasil hitungan ini sudah berhasil menjadi usulan perbaikan daripada kapasitas yang ini menjadi kapasitas yang baru sebagai berikut. Bisa dilihat, nanti saya save. Jadi seperti itu simulasi dan data dan usulan perbaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Saka dari kelas TI 19E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.